Anak muda itu kalau belum jatuh cinta, dilarang untuk jatuh cinta lebih mudah daripada sudah jatuh cinta dilarang melanjutkan cintanya. Itu nilainya pasti lebih jatuh lagi. Kalau tidak percaya ya kamu coba aja. Oke, ya kamu coba jatuh cintalah sama yang pasti kamu ditolak. Nah, terus rasakan efeknya dalam hidupmu. Oke, itu cinta jasmania. Ada cinta yang kalau di Plato levelnya lebih tinggi. Istilahnya dia cinta persahabatan. Kalau ini tidak melihat jenis kelamin, tidak ada hasrat seksual, tapi kalau bahasa Inggrisnya compassion, kasih sesama, cinta alam, itu ada di level kedua, cinta persahabatan. Bahasa Yunaninya philia. Makanya filsafat itu philia sama sophia, filosofi, dia sejenis cinta juga. Maka ngaji filsafat itu boleh kamu sebut ngaji cinta. Cuma cintanya bukan cinta jasmania, tapi cinta yang lebih tinggi, philia. Oke. Yang ketiga, cinta ketuhanan. Kalau cinta ketuhanan itu cintanya Tuhan pada kita yang kita tiru dengan mencintai seperti cintanya Tuhan pada alam semesta. Jadi kita mencintai segalanya atas dasar cintanya Tuhan, karunia Tuhan. Itu namanya cinta ilahiyah. Nanti dicontohkan oleh Robiah, oleh Rumi. Betapa sayangnya Tuhan pada kita, dan kita juga betapa sayang dan butuh kita pada Tuhan. Itu kalau bahasa Yunani namanya agape, prema. Bahasa Arabnya Rahman. Bahasa Yahudinya Hesed. Jadi itu cinta ketuhanan. Jadi ternyata istilahnya beda-beda. Cuma dalam bahasa Indonesia disebut cinta. Jadi kalau ada orang bilang aku cinta padamu, tegaskan dulu itu cinta yang gimana dulu. Cinta yang jenisnya eros, apa jenisnya philia, apa jenisnya agape. Jenisnya agape itu cinta ketuhanan. Itu yang dalam hadis mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Itu cinta ketuhanan namanya. Tapi kalau ya karena kita sesama manusia, aku sayang kamu, kamu sayang aku, philia, itu berarti cinta level 2. Kalau cinta jasmania itu yang eros. Nah, kalau ada orang bilang I love you padamu, jangan salah paham dulu. Jangan-jangan itu cinta yang kedua, yang philia, bukan yang pertama. Oke, jadi jenisnya itu. Awas keliru kalau membaca istilah-istilah. Kalau dalam Islam cinta yang sifatnya jasmania itu sering disebut mawaddah. Ya, jadi kalau makanya orang berumah tangga itu biasanya kan mawaddah, syukur-syukur bisa naik level jadi mahabbah. Kalau lebih tinggi dari itu rahmah. Jangan ujuk-ujuk rohmah. Kalau rohmah dulu tanpa mawaddah, tidak ada ketertarikan jasmania, ya susah kamu nanti berumah tangga. Lihat suaminya kayak temennya, kayak ustadznya, kayak tidak enak. Ada level mawaddah dulu, ketertarikan fisik. Setelah itu mahabbah. Setelah itu baru rohmah, cinta ketuhanan. Maka kalau cintanya naik dari mawaddah ke mahabbah terus jadi rohmah, rumah tangganya langgeng. Tapi kalau tidak naik kelas, mawaddah kok mawaddah terus nggak jadi mahabbah, nanti istrinya umur-umur 50-an sudah bosen, ingin nyari yang baru. Kenapa? Ya karena jasmania, fisiknya kan sudah berubah.
Secantik apapun orang umur 50, 60 ya pasti sudah berubah. Makanya saya sering bilang, makanya nyari istri biar langgeng, jangan nyari yang cantik. Nyari yang jelek lebih langgeng. Nah, kalau jelek itu kan sekarang kamu nikahi jelek, besok sudah tua ya masih jelek, jadi tidak kaget kamu. Tapi kalau kamu nyari yang cantik ya sekarang cantik, kalau sudah tua berubah jadi jelek. Jadi kalau ingin cintamu langgeng ya jangan nyari yang terlalu cakep. Hidupmu tidak tenang nanti. Waktu muda kamu tidak tenang, waktu tua dia sudah jadi jelek. Oke, Plato ngajarin itu. Bagaimana cinta itu jangan berhenti di jasmania, meskipun boleh. Kita lihat. Jadi untuk belajar Plato tentang cinta, bukunya tiga-tiganya dialog. Yang pertama judulnya Phaedrus, yang kedua Simposium, yang paling banyak ngomong tentang cinta, yang ketiga Republik, ya, yang sudah diterjemahkan dan tebal. Yang paling banyak ngomong tentang cinta itu Simposium. Simposium itu dialog antara Sokrates dan kawan-kawan yang sedang berpesta, dan beberapa di antaranya mabuk terus ngomong tentang cinta. Itu dalam narasinya Plato. Jadi tradisinya orang Yunani kan lesehan, ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya berkualitas. Tidak ngomong yang aneh-aneh, apalagi yang hoak-hoak. Oke, dari Simposium malam ini lebih banyak dari Phaedrus 1-2. Belajar cintanya Plato, perhatikan itu dulu. Ini kemarin di film. Jadi hidup kita ini kayak kusirnya kereta. Kudanya 2, cuma itu gambarnya kurang mewakili. Kudanya ada sayapnya nanti. Jadi hidup kita itu kayak orang yang sedang naik kereta. Kudanya 2, ada size-nya dan ada sayapnya. Ini imajinasinya kayak buruk gitu kan, kuda yang ada sayapnya. Oke, ada kuda hitam, ada kuda putih. Kuda hitam ini lambang nafsu-nafsu yang rendah. Rendah itu bukan berarti jelek ya, tapi levelnya rendah. Kita butuh itu, tapi jangan sampai dikuasai. Kalau kuda putih ini hasrat yang levelnya lebih tinggi, harga diri, keinginan melakukan kebaikan dan seterusnya. Itu kuda putih. Itu ya bagus, tapi tetap harus kita kendalikan. Kalau tidak kita kendalikan, keinginan baik itu bisa blunder, merusak kita sendiri. Maunya ngasih nasihat orang lain, tapi kalau ruang dan waktu, porsi dan proporsinya nggak pas, itu bisa hasilnya kebalikannya. Itu kuda putih. Jadi dalam diri kita ada dorongan untuk berbuat baik, namanya kuda putih. Ada nafsu-nafsu rendah, namanya kuda hitam. Yang bisa mengendalikan siapa? Size-nya, kusirnya, namanya rasio, akal. Akalnya harus jalan. Akal tidak jalan, maka kuda hitam sama kuda putih bisa tidak karu-karuan. Bisa nabrak kiri, nabrak kanan, bahkan bisa ngerusak keretanya itu sendiri. Terus ada sayapnya. Itulah eros, itulah cinta. Kenapa harus ada sayapnya? Biar kuda ini gak cuma jalan di muka bumi, gak cuma hidup apa adanya menghabiskan umur, tapi dia bisa transendensi, bisa naik ke atas, bisa bernilai hidupnya. Untuk bisa bernilai dan punya makna, naiklah ke atas. Maka kudanya butuh sayap.
hidup yang semakin berkualitas dan bermakna. Untuk itu orang butuh cinta.